Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masa sikit nak cakap. Terima kasih ucapkan kepada negara Masjid Ikhlas Sembilan Gembangan. Kami tahu kami merupakan delegasi yang solat daripada Bangi tadi. Kita dalam kempen perkenalkan bendera Rasulullah SAW Ketua Liwat dan Rawiyah, dan kita letakkan di kenderaan yang kami bawa tu, iaitu merupakan besar dan juga ada juga kereta 3 biji ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana sudi menyambut malam kegiatan kami ini. Dan kami mempersilakanlah penonton yang hadir untuk berkenal-kenalan. Kalau yang dah kenal, mempersilakan lagi dengan bendera-benderanya. Kita semua ada secara fizikal boleh pegang, ambil gambar sekali pun boleh. Jadi ada beberapa di sini kita ada lebih kurang 20 orang. Lebih kurang 20 orang. Dan kita akan di sini memang untuk tempat berhenti kita untuk solat. Terima kasih banyak atas kesediaan bersama. InsyaAllah semoga pertemuan hari ini menjadi rupuah untuk sesuatu yang lebih baik dan penyatuan yang lebih baik ke depan. InsyaAllah juga sedikit pembacaan untuk sampai dan juga perkara-perkara yang lain tentang aktiviti ini. Dan juga kita mengharapkan aktiviti ini dapat membangkitkan semangat kebangkitan umat Islam dalam kita mengembalikan khilafah ataupun sistem kehidupan Islam di tengah masyarakat ini. Okay? InsyaAllah dengan semangat kami yang sedikit ini dan juga dengan sambutan yang diberikan, kebaikan yang telah ditunjukkan oleh negara ini akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. InsyaAllah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Suatu hari ketika perang Mu'tah dijalankan, Rasul pada waktu sebelum hari itu, Rasul mengatakan, dipegang bendera Ar-Raya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul memegang bendera Ar-Raya lalu mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menjadi pemimpin akan aku sampaikan sekarang. Maka besok yang menjadi pemimpin adalah Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid bin Haritsah meninggal, maka gantilah dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib meninggal, maka gantilah dengan Abdullah bin Rawahah. Lalu Rasul mengatakan setelah itu semuanya juga kalah dan meninggal, silakan kaum muslimin memilih yang lain. Mereka tahu 3 orang ini akan syahid. Apa yang dilakukan para sahabat? Para sahabat berkata, saya pasukannya Zaid bin Haritsah. Pokoknya saya pasukan Zaid bin Haritsah, saya nggak mau yang lain. Semuanya masuk pasukan Zaid bin Haritsah sampai penuh. Baru Ja'far, baru Abdullah bin Rawahah. Lalu disemangati oleh Rasul, maka bendera yang diserahkan kepada Zaid bin Haritsah. Bendera putih pertanda adalah pertanda panglima perang tertinggi dalam ekspedisi itu. Besoknya mereka berangkat. Sampai ke satu tempat, mereka dikejutkan oleh pasukan yang sangat banyak sekali, 200.000 menunggu mereka di situ. Sampai satu di antara kaum muslimin berkata, kita laporkan saja pada Rasulullah. Mereka terlalu banyak ini. Abdullah bin Rawahah bilang, apa yang kalian cari? Ada 2 kesempatan kalian ini, mau hidup mulia atau mati syahid. Bukankah kalian mencari 2 itu? Mereka tetap maju, nggak ngomong sama sekali pada Rasul. Rasul tetap di Madinah. Akhirnya mereka berperang. Betul, Zaid bin Haritsah mati duluan. Tombak di belakangnya, panah di depannya, bendera di tangan kanan gak dilepaskan. Sampai dia meninggal, benderanya diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Turun dari kudanya, nyamber pedangnya kemana-mana. Dengan bendera di tangan kirinya, semuanya disambar. Sampai dia pun meninggal. Tangan kirinya dipotong, diambil dengan tangan kanannya. Tangan kanannya dipotong, dijepit dengan ketiaknya. Dipotong kakinya, rebahlah dia, bendera jatuh. Abdullah bin Rawahah melihat, ini giliran saya. Datang ke tempat yang sama, diambil benderanya, ditegakkan. Ketika bendera ditegakkan, tangan kanannya bendera, maju nggak ya? 2 orang sudah meninggal. Rasul betul ternyata. Zaid sudah lewat. Sedangkan Ja'far juga. Bendera di tangan kanan, maju nggak nih? Sementara beberapa detik dia berpikir begitu, dia meneriakkan bagi dirinya sendiri, wahai Abdullah bin Rawahah, kenapa saya melihat kamu benci sekali dengan seruan surga? Apakah dunia sudah mengikat kamu supaya kamu bisa terus di dunia selama-lamanya? Kalau nggak mau maju, saya akan seret kakimu sampai maju dan mati di sana. Maju, mati, syahid. Ketika di saat yang sama, ketika 3-tiganya sudah syahid, di sisi yang lain Rasul di Madinah berkata pada para sahabat, sesungguhnya 3 orang sudah syahid di sisi Allah. 1, Zaid bin Haritsah sudah syahid di sisi Allah dan dia mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. 2, Ja'far bin Abu Thalib digantikan 2 tangan dan kakinya yang telah terpotong dengan sayap daripada malaikat. Yang ketiga, Rasul diam. Sahabat mengira, ada apa-apa nih sama Abdullah bin Rawahah. Rasul katakan, yang ketiga pun syahid. Dan saya melihat dalam mimpi bahwa singgasana Abdullah bin Rawahah miring dibandingkan dengan kedua sahabatnya yang lain. Abdullah bin Rawahah jihad, syahid, singgasananya miring. Loh, kalau gitu gimana singgasananya Felix? Ngesot. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita nggak berpikir, ini singgasana para sahabat. Singgasana para sahabat miring. Abdullah bin Rawahah, dia yang menyemangati pasukan kaum muslimin, dia yang berjihad, dia mati syahid. Tapi singgasananya miring. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Ini kaum muslimin ini. Singgasananya miring dibandingkan 2 sahabatnya, gara-gara dia ragu mau maju atau enggak. Bendera itu sudah di tangan dia itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ragu maju atau tidak. Allahu Akbar. Ini singgasana miring. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Kalau gitu kita lihat bendera yang sama dikobarkan oleh para sahabat, sama seperti yang dikobarkan oleh kaum muslimin. Palestina, Bahrain, Yaman, Arab Saudi, semua disatukan oleh bendera yang sama sebagai tanda inilah izah kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak menginginkan bendera yang lain. Bendera Ar-Raya, bendera Aliwa. Ketika saya masuk Islam, saya bersumpah pada Allah dan berazam pada Allah, saya nggak akan mau mengangkat bendera yang lain. Cuma ini bendera yang mau saya angkat. Kalau saya suruh angkat kalian, mendingan gak usah. Kenapa? Nggak layak untuk diangkat. Nggak menggambarkan apa sebenarnya saya ini. Muslim kita ini. Maka bendera yang sama diangkat juga di tempat-tempat yang lain untuk menggambarkan izah dan perjuangan kaum muslimin. Bendera yang sama dipegang oleh para sahabat. Sekarang juga giliran kita. Kalau nggak kita siapa lagi? Mau berharap pada orang kafir? Nggak mungkin. Mau berharap pada siapa? Kita ini adalah orang-orang yang sudah bersumpah demi Allah untuk menjaga agama ini. Maka sudah giliran kita untuk membaginya. Inilah yang menjadi bendera yang Abdullah bin Rawahah ragukan. Dan karena itu singgasananya miring. Maka jangan sampai kita meragukan bendera yang sama. Abdullah bin Rawahah memberikan contoh kepada kita agar kita mengangkat bendera ini sebagaimana para sahabat yang mengangkat itu. Dan insya Allah tempat kita di surga.